Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dea Nabila Deswandi. Saya merupakan mahasiswa magang dari Universitas Syah Kuala yang bertempat di BSI KCP Simpang, Surabaya. BSI KCP Simpang, Surabaya merupakan salah satu cabang Bank Syariah Indonesia yang bertempat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. PT Bank Syariah Indonesia secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia adalah bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah ini pada tanggal 27 Januari 2021. Nah, di lantai 1 terdapat ruangan BOSM atau Branch Operation and Service Manager. BOSM ini bertanggung jawab penuh terhadap operasional kantor. BOSM juga diberi kewajiban penuh terhadap semua akses user karyawan yang terhubung langsung dengan kantor pusat. Selanjutnya, terdapat bagian teller. Aktivitas umum yang dilakukan oleh teller yaitu menerima setoran, melakukan penarikan tunai, pemindah bukuan, clearing, pencairan cek, maupun bilet giro. Selain itu, terdapat juga bagian customer service. Customer service bertanggung jawab untuk menyambut nasabah, menjawab pertanyaan, memberikan informasi tentang produk dan layanan bank, serta menangani keluhan dengan mencari solusi terbaik. Selain itu, customer service juga membantu proses pembukaan rekening, memastikan dokumen yang diperlukan lengkap, dan memandu nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan seperti setor tunai, tarik tunai, transfer, dan pembayaran tagihan. Nah, selanjutnya kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat ruangan branch manager. Branch manager bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha dan pengembangan cabang, evaluasi kinerja pegawai, dan pemberian solusi atas permasalahan yang terjadi di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada beberapa divisi di lantai 2. Yang pertama yaitu divisi mikro. Divisi mikro bertugas untuk mengembangkan produk pembiayaan mikro sesuai prinsip syariah, memasarkan dan mempromosikan produk, menilai kelayakan nasabah, memberikan pelayanan optimal, serta melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana. Selanjutnya yaitu divisi konsumer. Divisi konsumer ini bertugas memberikan pelayanan prima kepada nasabah, memasarkan produk perbankan syariah, mencapai target penjualan, mengembangkan bisnis, mengedukasi nasabah tentang perbankan syariah, membina hubungan baik dengan nasabah, serta menyusun laporan dan administrasi transaksi sesuai prosedur. Selanjutnya yaitu divisi pawning appraisal atau cicil emas dan gadai. Cicil emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mencicil dan mempermudah masyarakat agar bisa berinvestasi. Sedangkan gadai emas adalah produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSI sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai secara cepat dengan dasar jaminan berupa emas. Dan ada beberapa ruangan lainnya seperti ruang meeting, ruang arsip pembiayaan, ruang server, dan musola. Selama magang di BSI KCP Simpang Surabaya, saya ditempatkan di 3 unit yang berbeda setiap bulannya. Nah, pada bulan pertama saya ditempatkan di layanan operasional yang ada pada lantai 1. Kegiatan yang saya lakukan selama magang yakni membuka rekening nasabah dengan menginput data nasabah ke dalam form yang ada pada website Bank BSI. Lalu, saya juga menginput data nasabah yang belum lengkap pada berkas pembukaan rekening baru nasabah. Saya juga membantu beberapa nasabah untuk membuatkan PIN baru pada kartu ATM baru nasabah setelah nasabah membuka rekening baru ataupun mereset ulang PIN kartu ATM-nya ke customer service. Saya juga membantu untuk mengarahkan nasabah membuat rekening baru pada mobile banking. Setiap akhir bulan, saya bersama teman saya juga menyusun berkas dan memisahkan berkas jenis tertentu untuk diarsipkan dan dimasukkan ke dalam kotak arsip sesuai dengan jenis apa berkas tersebut. Pada bulan kedua, saya ditempatkan di divisi mikro yang ada di lantai 2. Kegiatan yang saya lakukan yaitu membuat surat permohonan pengambilan SK ke RFO bagi nasabah yang sudah lunas pembiayaan mitra guna berkah di BSI KCP Simpang Surabaya. Selain itu, saya juga menginput berkas permohonan pembiayaan seperti berkas aplikasi permohonan pembiayaan mikro untuk kur kecil.
Saya juga menginput data nasabah pensiunan BSI KCP Simpang Surabaya yang sudah lama tidak terdata ke dalam Excel agar ketika berkas diperlukan akan mudah menemukannya. Saya juga mencetak beberapa sertifikat kafalah melalui website Askrindo Syariah bagi nasabah yang melakukan pembiayaan KUR Mikro. Selain itu, saya juga membantu untuk mencari berkas yang diperlukan di ruangan arsip pembiayaan. Pada bulan terakhir, saya ditempatkan di divisi konsumer. Kegiatan yang saya lakukan yaitu menginput data nasabah pada surat permohonan asuransi dan pernyataan peserta untuk pembiayaan asuransi jiwa Al-Amin. Saya juga menyatukan data satuan kerja yang double menjadi satu pada Excel untuk pembiayaan mitra guna dan pembiayaan pensiunan. Saya juga menginput data nasabah ke dalam surat permohonan Open Pipeline pembiayaan segmen pensiun berkah KCP Simpang Surabaya. Selain itu, saya juga ikut dalam pengantaran berkas pembiayaan pensiun ke RFO. Saya juga membantu staf funding untuk melakukan pembukaan rekening gaji baru pada kurang lebih 80 karyawan baru di PLN Merduati. Saya membantu mulai dari penyiapan berkas yang akan diisi oleh nasabah, penginputan data berupa KTP, NPWP, nama ibu kandung dan nomor handphone nasabah, pembagian buku rekening, ATM, dan mengarahkan nasabah untuk membuka rekening gaji pada BSI Mobile. Saya juga sesekali visit ke beberapa tempat nasabah untuk membahas lebih lanjut mengenai program apa yang bisa ditawarkan kepada nasabah. Saya juga melakukan aktivasi beberapa QRIS tempat usaha yang belum aktif dengan cara mengunduh QRIS tersebut melalui website Merchant BSI, selanjutnya mentransfer dana sebesar Rp100 dan QRIS tersebut telah aktif dan sudah bisa digunakan. Selain itu, saya juga menginput data nasabah pada surat pernyataan nasabah pembiayaan pensiunan bahwasannya nasabah memberikan kuasa pada BSI KCP Simpang Surabaya untuk dapat dilakukan pengecekan data kepesertaannya pada PT Taspen selama menjadi nasabah bank terkait. Nah, berikut adalah hard skill dan soft skill yang dibutuhkan selama di tempat magang. Hard skill yang dibutuhkan yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip perbankan syariah, produk-produk bank syariah, dan regulasi yang mengatur. Yang kedua adalah keterampilan menggunakan software perbankan, terutama Excel, dan mungkin sistem perbankan khusus. Dan yang ketiga adalah mengerti prosedur pelayanan nasabah, termasuk pembukaan rekening, penanganan keluhan, dan transaksi perbankan. Nah, cara meningkatkannya yaitu dengan mengikuti kursus atau pelatihan yang berhubungan dengan keuangan, perbankan syariah, dan teknologi informasi. Kemudian, berlatih menggunakan software perbankan dan aplikasi seperti Excel untuk meningkatkan keterampilan teknis. Dan yang terakhir, mengikuti simulasi atau proyek praktis yang melibatkan analisis keuangan dan pelayanan nasabah. Nah, soft skill yang dibutuhkan selama di tempat magang yang pertama adalah mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah kemampuan bekerja sama dalam tim, saling membantu dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah keterampilan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis berbagai solusi, dan mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, memiliki etika kerja yang baik, tepat waktu, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Nah, cara meningkatkan soft skill yang pertama yaitu mengikuti kursus atau workshop tentang komunikasi, manajemen waktu, dan kerjasama tim. Selanjutnya, yaitu berlatih berbicara di depan umum, menulis laporan, dan berkomunikasi dengan rekan kerja secara efektif. Nah, selanjutnya, terlibat dalam proyek kelompok di kampus atau komunitas untuk mengasah kemampuan bekerja sama dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat manajemen waktu seperti kalender digital, aplikasi to-do list, dan teknik seperti Pomodoro untuk meningkatkan efisiensi. Nah, sekian dari rangkaian kegiatan saya selama magang di BSI KCP Simpang Surabaya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.